Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fadia alias Sahala, kelas 4, berasal dari MI Hidayatullah Kota Blitar. Kali ini Fadia mau menceritakan tentang keong emas. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Daha di Kediri. Hiduplah seorang raja bernama Raja Kertamarta. Ia mempunyai 2 orang putri bernama Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Mereka berdua sama-sama cantik. Namun Chandra Kirana lah yang paling cantik dan disayangi rakyatnya. Selain cantik, hatinya juga mulia. Karena itu Dewi Galuh selalu iri kepadanya. Lama-lama rasa iri itu pun menjadi rasa benci. Pada suatu hari saat mereka berdua dewasa, Raja Kertamarta ingin menikahkan Chandra Kirana. Dia pun bertanya, "Chandra Kirana, kamu sudah dewasa, waktunya kamu menikah. Apakah kamu mau kunikahkan dengan laki-laki pilihanku?" Chandra Kirana pun mengangguk karena dia selalu patuh kepada ayahnya. "Siapakah lelaki pilihan ayahanda?" "Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan. Dia baik, bijaksana, dan adil. Kamu bersedia bukan?" Chandra Kirana pun sekali lagi mengangguk. "Saya bersedia ayahanda." Mendengar pembicaraan ayahnya dan kakaknya, Dewi Galuh pun menjadi marah. Karena sebenarnya Dewi Galuh memendam rasa kepada Raden Inu Kertapati. Hancur sudah harapannya menjadi permasyhuri kerajaan Kahuripan. Karena gelap mata, dia pun menemui nenek sihir. "Nek, aku perlu bantuan nenek." Pasti akan kubantu Dewi Galuh. Pada suatu hari, saat Chandra Kirana asyik bermain air di tepi pantai, tiba-tiba muncullah nenek sihir. "Hah? Siapa kamu?" Nenek sihir itu pun tertawa dengan suara mengerikan. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku." Nenek itu pun komat kami dan merentangkan tangan. "Wahai Chandra Kirana, kukutuk kamu menjadi keong emas. Wes. Bablas angine. Buh, kamu bisa berubah menjadi manusia kembali kalau kamu bertemu dengan cinta sejatiku. Namun akan kupastikan kamu tidak akan pernah menemuinya." Chandra Kirana pun berubah menjadi keong emas. Dia pun menjerit, "Tolong aku!" Tidak ada yang mendengarnya. Tiba-tiba ombak datang menerjang dan menyeretnya. Tolong!" Sementara itu Dewi Galuh menyebarkan berita bohong kalau Chandra Kirana tidak mau dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Sementara itu, nan jauh di seberang ada seorang nenek tua yang sedang mencari ikan. Dia terkejut karena di jaring tuanya ada yang tersangkut dan berkilauan. Ternyata itu adalah keong emas. "Hah? Apa ini? Keong yang sangat cantik.
Dia pun membawa pulang dan memeliharanya. Keesokan harinya, saat nenek tua itu mencari ikan, keong emas itu pun berubah menjadi Candrakirana. Sebagai ungkapan terima kasih, Candrakirana pun membersihkan rumah dan menyiapkan makanan di meja makan. Setelah nenek tua itu mencari ikan, dia pun pulang. Betapa terkejutnya dia, rumahnya sudah bersih dan tersedia makan di meja makan. Anehnya, kejadian itu terus berulang setiap hari. Karena penasaran, nenek tua itu tidak mencari ikan, melainkan mengintip dari luar rumah. Betapa terkejutnya dia, keong emas yang dia rawat berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Dia pun bergegas masuk dan bertanya, "Hei gadis cantik, siapa kamu sebenarnya?" Candrakirana pun menceritakan semuanya kenapa dia bisa berubah menjadi keong emas. Sementara itu, Raden Inukertapati tidak percaya kalau Candrakirana tidak mau dinikahkan dengannya. Dia pun menyamar menjadi rakyat biasa. Dewi Galuh mengetahui rencana Raden Inukertapati. Dia pun menemui nenek sihir dan meminta pertolongan. "Nek, aku perlu bantuan nenek lagi untuk menggagalkan rencana Raden Inukertapati." Nenek itu pun seketika berubah menjadi burung gagak. "Kauk, kauk, kauk." Dia pun mengikuti dan berbicara kepada Raden Inukertapati. "Kauk, kauk, kauk. Aku tahu apa tujuanmu dan apa yang kamu cari. Kauk, kauk, kauk." Raden Inukertapati merasa heran karena burung gagak itu selalu membawanya ke tempat sepi dan jauh. Karena Raden Inukertapati merasa jengkel, dia pun memukul gagak itu memakai tongkat saktinya. Tiba-tiba robohlah burung gagak itu menjadi nenek sihir kembali. Karena Raden Inukertapati semakin membulat tekadnya untuk mencari Candrakirana. Beberapa hari kemudian, Raden Inukertapati mengembara sampai bekalnya habis, dan dia sudah sampai ke tempat nenek tua si penyelamat Candrakirana. Saat hendak makan, betapa terkejutnya Raden Inukertapati melihat Candrakirana yang sedang memasak. Dia pun masuk dan sambil terkejut, "Hah? Candrakirana?" "Raden Inukertapati." Seketika hilanglah kutukan Candrakirana. Candrakirana selamanya tidak akan berubah menjadi keong emas kembali. Raden Inukertapati dan Candrakirana pulang ke istana dan memboyong nenek tua si penyelamat Candrakirana. Dewi Galuh mengetahuinya. Dia pun takut karena takut dihukum oleh ayahnya. Terlebih lagi nenek andalannya sudah tiada karena dia selalu meminta tolong kepada nenek itu. Karena ketakutan, dia pun melarikan diri ke hutan. Tidak sengaja dia terperosok di jurang dan meninggal dunia. Nah, teman-teman, itu tadi cerita dari keong emas. Pesan moralnya adalah kita tidak boleh berbuat kejahatan. Kenapa? Karena kejahatan akan dibalas kejahatan, dan kebaikan pasti akan dibalas kebaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.